pimpinan kepala sekolah, Mutiara Ramadan, kemudian dalam bentuk penelitian, sikap siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Palembang, pengaruh mutu kepemimpinan kepala sekolah terhadap kedisiplinan guru sekolah menengah pertama Muhammadiyah Palembang. Demikian promosi singkat terhadap Promopendus kita pada hari ini, dan kelihatannya memang Promopendus ini adalah kader Muhammadiyah yang terbaik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akmal. Ya, memang ini kader Muhammadiyah Tulen ya. Kalau ininya bahasanya ini 24 karat ya, tidak diragukan. Jadi wajarlah saya kira beliau punya otoritas ya untuk menulis tentang Muhammadiyah. Ya. Pak Ibu yang saya hormati, supaya adil berimbang, saya juga ingin memperkenalkan perangkat sidang kita pada hari ini untuk lebih akrab ya, baik sesama penguji maupun agar Promopendus ini mengenal siapa-siapa yang akan menjadi penguji beliau pada hari ini. Sebagai pimpinan sidang, saya sendiri, ya, Muhammad Sirozi, dan sebagai sekretaris sidang kita pada hari ini, Bapak Profesor Abdurrahman Shah, sehari-hari beliau Wakil Direktur di program Pasca Sarjana. Sebagai promotor dari disertasi ini adalah Bapak Profesor Dr. Fuad Rahman dengan ko-promotor Bapak Dr. Ahmad Hawi. Dan tentu promotor dan ko-promotor juga nanti akan bertindak juga sebagai penguji. Kan kita beri kesempatan untuk mengajukan saran dan pertanyaan. Dan penguji lainnya pada hari ini, alhamdulillah sudah hadir semua. Ya, ada Dr. Karoma, ya, dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Patah Palembang. Ada Profesor Dr. Romli SAMA, ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Kira cocok ini pengujinya ya. Hati-hati Pak Suroso ya, jangan salah ya. Soalnya ada pimpinan wilayah di sini. Dan beliau juga sehari-hari Dekan Fakultas Syariah di UIN. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Profesor Dr. Abdullah Idi MA. Beliau ini salah satu pakar ya, khususnya banyak menulis tentang kurikulum, dosen di UIN Raden Patah Palembang. Kemudian ada juga alhamdulillah alumni UIN ya, Profesor Dr. Andes Marsal NG SH MH ya. Alhamdulillah Prof Marsal bisa bergabung bersama kami. Mungkin ini pertama ya Prof Marsal ikut menguji ya. Yang mudah-mudahan ke depan nanti beliau lebih sering lagi bisa ikut menguji program doktor di UIN Raden Patah Palembang. Demikian Bapak-Bapak, mudah-mudahan bisa lebih saling mengenal antar penguji dan saudara Promopendus juga lebih familiar ya siapa-siapa, dan mungkin bisa memprediksi nah kira-kira apa yang nak ditanyakan ini karena sesuai dengan latar belakang dan keahlian masing-masing ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga perlu lebih dekat lagi sebenarnya disertasi ini tentang apa ya. Apa temuan-temuannya, bagaimana metodologinya, ya, apa kesimpulan-kesimpulannya, dan apa rekomendasinya. Ya. Karena itu saya beri kesempatan kepada saudara Promopendus untuk mempresentasikan ringkasan dari disertasi ini untuk waktu tidak lebih dari 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit nanti mohon maaf akan saya stop. Kepada Saudara Suroso, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji, ketua penguji, Profesor Dr. Siroji PhD, sekretaris penguji Bapak Dr. Abdurrahman Shah,
promotor Bapak Profesor Dr. Haji Fuad Abdurrahman MPD dan co-promotor Bapak Dr. Haji Akmal Hawi MAG, penguji yang saya hormati Bapak Dr. Haji Karoma, Bapak Profesor Dr. Haji Romli SA MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Idi MED, dan Bapak Profesor Dr. Andes Haji Marsal NG SH MH. Baik, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang profesionalitas guru al-Islam dalam pengembangan pembelajaran di SMA Muhammadiyah Kota Palembang. Berbicara tentang pendidikan, maka suatu bangsa atau negara yang maju dan modern, ia harus mengedepankan atau fokus pada dunia pendidikan. Dengan pendidikan inilah maka akan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas atau bermutu. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan lembaga formal, yakni sekolah. Sekolah atau lembaga pendidikan yang formal ini yang harus bermutu, maka gurunya disyaratkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 harus memiliki kualifikasi, artinya gurunya harus berstrata 1 minimal, lalu memiliki kompetensi, kemampuan dalam mengolah pembelajaran, dan memiliki pengakuan atau sertifikasi dari pemerintah dia sebagai guru yang profesional. Lalu guru yang mengelola pembelajaran itu juga disyaratkan untuk memiliki kompetensi pedagogik, yaitu pengajaran atau pelajar, kemudian memiliki kepribadian sebagai uswah atau contoh yang baik di dalam melakukan proses pembelajaran, lalu profesional dalam melakukan pembelajaran di sekolah dan melakukan interaksi kepada warga sekolah dan interaksi kepada warga atau masyarakat di luar sekolah, sehingga guru tersebut memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Sekolah salah satu jenjangnya adalah tingkat SMA atau sekolah menengah atas, di mana sekolah menengah atas merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan menengah atas yang mengutamakan untuk perluasan pengetahuan yang memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan siswanya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. SMA yang dikelola oleh institusi pemerintah dan swasta ini berkompetisi, bersaing untuk melakukan yang terbaik. Salah satu institusi swasta yaitu adalah Muhammadiyah, dan diketahui bahwa Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 yang lalu dengan diilhami surat Al-Ma'un atau dengan dikenal konsep teologi Al-Ma'un, yaitu telah melahirkan 3 pilar, yaitu pilar pendidikan, kesehatan, dan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Di lembaga pendidikan, khususnya di Muhammadiyah, sejak dari jenjang yang paling rendah yaitu taman kanak-kanak, Muhammadiyah telah memiliki 2.623 TK atau TPQ, kemudian ada 2.604 buah SD dan madrasah ibtidaiyah, 1.772 SMP dan MTS, 1.143 SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Lalu kemudian mempunyai pondok pesantren sebanyak 67 buah, perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Aisyah sebanyak 172. Muhammadiyah Kota Palembang secara kuantitas telah memiliki 8 SMA, dan masing-masing SMA memiliki guru al-Islam. Dalam institusi tersebut masih ada, menurut observasi kami pada awal kami melakukan penelitian, ada guru al-Islam yang saat pembelajaran masih bersifat konvensional, artinya belum melakukan hal-hal yang bersifat mengikuti iptek yang ada. Dan dalam pembelajaran al-Islam juga belum menunjukkan kualitas dan prestasi yang baik, di mana mata pelajaran Islam selalu dinomor 2-kan. Pada kesempatan itulah kami ingin meneliti tentang profesional guru al-Islam dalam pengembangan pembelajarannya. Lalu rumusan masalah yang kami sampaikan ada 4 poin.
yaitu bagaimana profesional guru al-Islam, kemudian pengembangan pembelajaran Islam di sekolah atau di SMA Muhammadiyah Kota Palembang, ada 8 SMA, lalu kemudian faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya, lalu solusi yang ditawarkan oleh guru al-Islam di 8 sekolah atau SMA tersebut. Dan metodologi yang kami gunakan adalah metode kualitatif karena karakteristiknya menggunakan latar alami bersifat deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dilakukan secara induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Lalu dari hasil penelitian dan pembahasan kami, yang pertama bahwa profesional guru al-Islam SMA Muhammadiyah Palembang walaupun masih bersifat konvensional, ternyata setelah melakukan penelitian itu telah memiliki kompetensi dalam pembelajaran, yaitu kompetensi pengetahuan, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga peserta didik atau siswa dalam pembelajaran dapat menerima materi yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam tersebut. Lalu yang kedua, upaya-upaya guru dalam pengembangan pembelajaran Islam di SMA Muhammadiyah Palembang sudah dapat memahami apa itu program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan sebagai guru yang profesional dituntut untuk mengembangkan materi pembelajaran setiap kali pertemuan atau satu materi untuk beberapa kali pertemuan. Lalu yang ketiga, dalam pembelajaran, dalam menjalankan tugas guru al-Islam menemui kendala yang bersifat internal dan eksternal. Yang internal adalah yang relevan dengan latar belakang pendidikan guru, kemudian kepribadian guru, pengetahuan guru dalam mengajar, kemudian keadaan kesejahteraan guru dan keadaan kesejahteraan guru dan kesehatan guru dan kesejahteraan guru. Sedangkan faktor eksternal adalah yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian kedisiplinan kerja di sekolah, lalu pengawasan dari kepala sekolah. Dan solusi yang ditawarkan oleh guru al-Islam dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, yakni yang pertama, peningkatan kesejahteraan guru, disarankan agar kepala sekolah dan pimpinan persyarikatan, pimpinan Muhammadiyah, hendaklah melakukan sentralisasi keuangan, sehingga guru di SMA Muhammadiyah se-Kota Palembang ini akan memiliki upah atau honor yang sama, tidak ada berbeda, karena selama ini masih bersifat melihat kondisi sekolah dan jumlah siswa. Lalu kalau tidak, bagaimana usaha dari pimpinan perserikatan dan kepala sekolah untuk memberdayakan ekonomi sekolah, bagaimana pendapatan sekolah lebih meningkat dengan meningkatkan atau mendirikan koperasi sekolah dan sebagainya. Atau dengan yang poin yang ketiga itu mencari format baru untuk kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan guru ini. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana ini perlu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, pimpinan perserikatan dan kepala sekolah hendaklah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya DPRD, gubernur atau wali kota, CQ atau melalui dinas pendidikan provinsi dan kota, atau pihak swasta, lembaga-lembaga swasta yang bisa mengeluarkan dana CSR-nya untuk membantu sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga, solusinya jika ada guru yang masih belum memiliki sertifikat atau sertifikasi guru, maka kepala sekolah hendaklah memberikan motivasi dorongan kepada guru Islam untuk melakukan pendataan, lalu kemudian menyiapkan berkas-berkas sehingga sertifikasi guru dapat dilaksanakan. Dan pada penelitian ini kami juga melihat bahwa guru al-Islam secara umum telah memiliki profesionalitasnya, namun pada khususnya kami menawarkan atau penelitian ini menawarkan bahwa profesional guru al-Islam di perguruan Muhammadiyah itu harus memiliki paling tidak kompetensi baca tulis Al-Quran dengan baik dan benar, lalu mengetahui dan menguasai sejarah Muhammadiyah. Yang ketiga, mengetahui dan paham matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, himpunan putusan tarjih, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, lalu pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Dan dalam penelitian juga, penelitian menawarkan bahwa ada model peningkatan profesional guru al-Islam di perguruan Muhammadiyah, ketika guru yang berkompetensi itu atau kompetensi guru itu memiliki perangkat pembelajaran, yaitu program tahunan, program semester, silabus, RPP, yang didorong dengan latar belakang pendidikan, kesejahteraan, lalu didukung oleh sarana prasarana, kemudian kedisiplinan, yang ketiga pengawasan kepala sekolah, dan akan meningkat kinerja
guru dengan baik, lalu melahirkan kualitas lulusan atau mutu lulusan output yang baik dalam sekolah tersebut. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Pendus. Luar biasa ya, betul-betul 10 menit. Dan 10 menit itu saya kira digunakan dengan sangat baik ya, sehingga bagian-bagian penting dari disertasi ini dapat disampaikan kepada para penguji. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan persilakan kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi untuk pemanasan, ya, saya ada satu pertanyaan saja. Saudara Prof. Pendus, tentu semua guru itu dituntut untuk profesional. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan ya antara profesionalitas yang dituntut pada guru Al-Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu dengan profesionalitas yang dituntut di guru agama misalnya di SMA atau di MAN misalnya. Apakah ada perbedaan profesionalitasnya? Silakan. Siap, terima kasih Prof. Izin saya menjawab. Jadi kalau melihat dari perbedaan pada dasarnya profesionalitas yang secara umum itu tidak ada perbedaannya. Jadi semua guru baik swasta maupun di negeri itu mempunyai kompetensi yang kuat, yaitu profesionalitas, kemudian sosial, kemudian kepribadian, sehingga dia tidak ada perbedaan dari sisi untuk peningkatan profesionalitas tersebut, Prof. Tetapi dari sisi yang lain seharusnya ada perbedaan kompetensi guru Al-Islam di Muhammadiyah itu. Minimal guru-guru Al-Islam di SMA Muhammadiyah itu paham dengan sejarah yang kami ungkapkan tadi, sejarah Muhammadiyah, lalu paham dan mengerti tentang matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, lalu kepribadian Muhammadiyah itu yang bagaimana, lalu kemudian paham juga tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi termasuk konten dari apa yang saya ucapkan tadi, saya sampaikan tadi, itu perbedaannya. Oke, jadi secara nilai profesional, guru yang profesional di pelajaran Al-Islam dengan pelajaran lain itu sama saja, tapi yang unik tuh kompetensinya ya. Jadi kompetensinya, ada kompetensi khusus ya yang harus dimiliki ya, untuk menjadi guru Al-Islam ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Jadi tidak otomatis ya guru yang terbaik pun, guru agama terbaik di Muhammadiyah berarti di SMA berarti kan belum tentu bisa menjadi guru Al-Islam di sekolah Muhammadiyah, kan begitu ya? Siap, Prof. Ya, baiklah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama, saya persilakan yang muda-muda dulu ini. Saya persilakan kepada Dr. Karomah ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya untuk waktu ya tidak lebih dari 10 menit. Kepada Pak Karomah dipersilakan. Hormati Ketua Sekretaris dan para penguji. Saudara Soroso. Siap. Ya, saya ada pertanyaan yang singkat, boleh dijawab singkat. Pertama, bidang telaah disertasimu ini apa? Ya, Pak. Bidang kurang jelas Pak suaranya. Bisa diulang Pak Karomah pertanyaannya? Untuk disertasi saudara, ya, untuk
disertasi saudara ini apa? Bisa diikuti ini Propendus Suroso pertanyaannya. Ontologi. Masih terganggu suaranya, Prof. Oh, terganggu. Suara Pak Karoma terganggu ya? Ada gangguan. Terlalu dekat. Coba diulangi lagi, Pak Karoma. Lagi dibenerin, Pak. Oh, lagi benerin. Mungkin ini, jadi jangan terlalu banyak yang menggunakan internet untuk sementara di IP address PPS supaya lebih lempeng ya ininya. Iya. Ada gangguan sedikit Nenek. Ya, sekarang ya silakan Pak Karoma. Ya, saya ulangi lagi saudara-saudara saya. Ya, Bidang kajian atau bidang telaah disertasi saudara ini apa ya? Halo, jelas nggak? ya gimana, Pak? Bidang telaah atau ontologi disertasi saudara ini apa? Bidang kajian dari disertasi saudara ini apa, saudara? Pendidikan, Pak. Oh, pendidikan, oke, baik. Kemudian yang kedua, di halaman 193 dan 194 itu, ada saudara menulis di situ indikator profesional guru al-Islam, ya. Ya, di antaranya indikator yang saudara ajukan di situ itu mengerti. Padahal kan kalau hanya dia mengerti, itu kan bukan kompetensi. Kompetensi itu kan cara berpikir dan cara bertindak yang kadang-kadang disebut oleh para pakar kemampuan. Jadi ada saran di situ, coba di ini, tidak hanya sebatas mengerti, tetapi karena himpunan putusan tarjih, umpamanya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan pedoman hidup Islami Muhammadiyah, yang boleh kita sebut itu adalah 5 pilar persyarikatan, itu kan seyogyanya kan menjadi apa namanya nih, dihayati, kemudian diamalkan, ditegakkan, kemudian dijunjung tinggi, kemudian ditumbuh kembangkan dalam kehidupan guru itu, kemudian dalam proses pembelajaran dan kehidupan pada umumnya. Jadi saran-saran kami di alinea berikutnya tidak sebatas mengerti ya, tapi dia lebih daripada itu. Kemudian poin-poin atau nilai-nilai yang terkandung dari 5 pilar perserikatan itu supaya katakanlah diterapkan di alinea berikutnya di halaman, katakanlah di halaman berikutnya adalah halaman 194 itu di bawahnya. Jadi tidak hanya nama pilar itu, tapi yang lebih penting juga adalah konten atau poin-poin penting dari isi dari 5 pilar perserikatan tersebut. Ya. Siapa? Itu apa namanya ini? Jadi kompetensi itu tidak hanya sekedar sebatas mengerti, ya. Siapa? Kemudian apa kontribusinya atau apa kegunaannya disertasi saudara ini? Siapa? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Kegunaan disertasi saya ini diharapkan mempunyai kontribusi kepada guru al-Islam yang memang betul-betul saya juga pengen ada usulan, kalau tadi Bapak memberikan saran, terima kasih. Bagaimana ada nanti khusus ada pendidikan al-Islam, kemuhammadian bagi guru al-Islam itu Pak, saran saya. Apakah dalam penelitian saudara menemukan bahwa
nilai-nilai yang terdapat dalam 5 pilar tadi sudah diintegrasikan kepada mata-mata pelajaran lainnya? Secara umum, ya, izin Pak. Ya, ya, secara silakan. umum, ya maaf. Secara umum di buku Al-Islam Kemuhammadiyaan itu sebagian sudah ada masuk dalam materi pembelajaran di sekolah, Pak. Ya, itu kan di mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang masuk pertanyaan kami, nilai-nilai yang terkandung dari 5 pilar perserikatan tadi diintegrasikan kepada proses pembelajaran mata pelajaran yang lainnya. Ada enggak? Oh. Belum ada itu, Pak. Nah, itu saudara tadi ada menawarkan model. Ya. Apakah mungkin nilai-nilai itu diintegrasikan pada mata pelajaran yang lain? Sementara saya tawarkan ini, Pak, mohon maaf, untuk guru Al-Islamnya dulu, Pak. Jadi selama ini guru-guru lain itu tidak mengerti tentang Muhammadiyah atau tentang perserikatan. Kalau dilihat, sebagian sudah ada yang paham juga, Pak. Apa indikatornya mereka paham? Dari ini, mohon maaf Pak, dari pengamatan kami, ada misalnya di sekolah-sekolah itu melakukan pengajian rutin bulanan yang diberi oleh pimpinan persyarikatan untuk menyampaikan materi-materi kemuhammadiyaan. Itu baru sebatas itu, Pak. Oke ya, terima kasih. Itu dari kami, Pak Ketua. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Karoma. Saya kira dari Pak Karoma tadi saya mencatat ada satu hal yang sangat penting ya. Itu kalau di lingkungan PT KIN itu ada disebut dengan integrasi ilmu ya. Nah, kalau yang dimaksud Pak Karoma tadi ini bagaimana nilai-nilai kemuhammadiyaan itu tidak hanya terintegrasi di dalam mata pelajaran Al-Islam ya, tapi harusnya juga terintegrasi di dalam pelajaran lain ya. Dan ketika kita melihat profesionalitas guru yang mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah, harusnya ukuran-ukuran profesionalitas untuk kompetensi untuk mata pelajaran Al-Islam ini juga dimiliki oleh guru-guru pelajaran lain. Lebih kurang begitu ya, mungkin Pak Karoma ya. Iya. Terima kasih Pak Karoma. Iya. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Abdullah Idi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para staris, para penguji yang saya hormati, penguji eksternal, Pak Prof. Marsal yang saya hormati. Baik, saya akan menyampaikan ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ya pada Pak Sorso, Anda sudah ujian terbuka. Oleh sebab itu kami ucapkan selamat. Terima kasih, Prof. Ya, pertanyaan saya, apa sih atau coba Anda kemukakan apa perbedaan penelitian Anda ini dengan penelitian terdahulu lainnya, atau istilah itu novelty ya, kebaharuannya itu apa? Silakan Pak. Izin Prof menjawab Prof. Baik, jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Pak Dr. Nawi Nurdin, itu kaitannya tentang pelajaran Islamnya di SMA Muhammadiyah, tapi tidak semua SMA diambil. Ini saya semua SMA ada 8 sekolah saya ambil sebagai objek penelitian. Lalu yang kedua perbedaannya, kalau beliau hanya melihat dari sisi pembelajaran saja, dan ini saya meneliti pengembangan pembelajaran yang ada di SMA Muhammadiyah di Palembang. Itu Prof. Baik. Keterkaitan dengan hasil penelitian saudara, Anda bilang ada faktor penghambat dan pendukung
terhadap pengembangan profesionalitas guru Ya, Prof. Al-Islam di SMA Muhammadiyah di Kota Palembang itu. Ya, Coba Anda kemukakan itu penghambat dan pendukungnya itu. Tadi sudah Anda kemukakan, tapi lebih konkret coba Anda sampaikan lagi. Ya, Prof. Terima Ya. kasih. Izin jawab. Jadi hambatan yang terjadi di sekolah Muhammadiyah itu secara internal itu masih ada sesungguhnya guru yang secara latar belakang pendidikan sudah terkualifikasi, tapi masih ada yang belum ada pengakuan atau sertifikasi. Ada setelah saya cek kemarin ada tinggal dari 3 dari disertasi saya ini 3 sekolah, ternyata ada tinggal 1 sekolah yang belum disertifikasi guru al-Islamnya. Lalu kemudian dari sisi eksternal itu masalah sarana. Jadi tidak semua sekolah di SMA Muhammadiyah Palembang itu memiliki sarana seperti LCD, proyektor itu untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Dan yang paling terpenting yang saya dengar itu adalah kesejahteraan yang sangat variatif atau berbeda sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Itu yang menjadi juga hambatan, Prof. Berapa banyak SMA di Kota Palembang? 8 sekolah, 8 SMA, Prof. Kalau akreditasinya bagaimana? Rata-rata dapat nilai B. Akreditasinya B ya? Ya, rata-rata, Prof. Ada yang A? Ada A. Ada. Yang mana A itu? SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 2, dan SMA Muhammadiyah 5. Oke. Kaitan dengan hasil penelitian juga, ini ada kaitan juga dengan pertanyaan Pak Karoma tadi ya, tapi saya lebih tertarik ingin lebih spesifik lagi. Bahwa ada menjadi tadi disampaikan Pak Karoma tadi dalam menumbuhkan kepribadian Muhammadiyah. Ya, betul ya? Ya. Ya, jadi saya ingin melebar sedikit. Kalau guru non latar belakang sarjana non keagamaan, bagaimana menumbuhkan kepribadian itu? Walaupun Anda bilang tadi baru ada pengajian rutin itu. Kalau dari proses rekrutmen ada nggak? Siap, Prof. Itu rekrutmennya agak memang longgar, jadi tidak ada ketika rekrutmen guru itu ya kalau dia sudah terkualifikasi lalu diterima saja dan tidak ada melalui proses tes untuk pengetahuan tentang al-Islam Muhammadiyahnya. Jadi los lah itu, Prof. Jadi setelah dia masuk menjadi guru baru ada pemahaman atau diberikan pemahaman lewat pengajian atau diikutsertakan dalam kegiatan Muhammadiyah. Itu aja, Prof. Ada nggak yang nggak bisa ngaji? Masih ada, Prof. Hah? Masih ada. Ini Pak Romli ini tugas. Pak PW. Iya, jadi betul tadi. Barangkali kan kurikulum ini ada ideal kurikulum dan actual kurikulum itu ya. Ya, Prof. Ya, barangkali di ideal kurikulum itu memang tadi Pak Karoma bilang perlu integrated kurikulum itu ya. Kalau aktual itu pelaksanaannya itu kan agak ini ya. Kalau ada alumni yang masuk jadi guru di situ nggak bisa ngaji misalnya. Itu bukan suatu yang salah, tetapi harus ada sarana supaya dibina itu. Menurut saya mungkin ya dalam tarjih Muhammadiyah itu ya barangkali ya. Ya. Ya, tugas Anda yang meneliti itu. Ya, ya, itu saran saja. Kemudian yang terakhir, apa sih rekomendasi Anda berdasarkan hasil penelitian itu supaya ke depan, ini kaitan dengan pertanyaan saya tadi, kaitan dengan peningkatan atau pengembangan profesionalitas guru al-Islam di SMA Muhammadiyah di Kota Palembang itu. Apa rekomendasi Anda yang krusial berdasarkan temuan penelitian disertasi Anda? Silakan, Pak. Siap, Prof. Izin menjawab. Jadi menurut rekomendasi saya untuk profesional guru al-Islam itu
ada, kalau tadi Pak Karomo menyarankan itu sangat baik tuh Pak, jadi ada integritas, jadi integrasi antara pihak sekolah dengan khususnya Majelis Dikdasmen kalau di Muhammadiyah itu untuk bersungguh-sungguh melakukan perhatian kepada guru-guru al-Islam di SMA Muhammadiyah itu sehingga tidak dinomorduakan. Dan saya contohkan misalnya di SMA Muhammadiyah 1 Palembang itu sudah ada siswa yang dijadwalkan untuk menjadi khotib sholat Jumat. Jadi ini bentuk perhatian dari sekolah dan juga didukung oleh perserikatan atau organisasi. Maka rekomendasi saya penyatuan pemikiran dan gerakan nyata dari lembaga perserikatan dan juga lembaga sekolah harus sungguh-sungguh memperhatikan guru al-Islam baik rekrutmennya dan juga pembinaannya. Itu Prof. Baik, cukup Pak Ketua. Terima kasih. Selamat Pak Suroso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdullah Idi. Saya kira saya mencatat tadi, pertama penting sekali di disertasi ini dikedepankan, ya, dijelaskan itu kalau istilah Prof. Abdullah ini novelty-nya, ya. Yang baru itu apa gitu kan? Karena memang untuk level disertasi keunikannya, distingsinya, ya, selain originalitasnya itu kebaruannya itu apa? Nah, mungkin ada, tapi tidak terlalu ditonjolkan, ya, itu penting. Kemudian saya kira saran tadi, ya, menindaklanjuti saran dari Pak Karoma, bagaimana menata, ya, sistem rekrutmen dan pola pembinaan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah, supaya identitas kemuhammadiyahan itu tidak hanya formalitas, tidak hanya simbolik, tetapi betul-betul, ya, kalau guru di sekolah Muhammadiyah itu ya memang kepribadian Muhammadiyah itu ya dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi bukan hanya guru al-Islam yang harus seperti itu. Itu penting dicatat, ya Pak Suroso, ya. Dan tadi ya ada titipan tugas untuk Ketua PW Muhammadiyah, ya, untuk menata pembinaan ini. Ya, Problem lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada penguji eksternal kita, yaitu Profesor Dr. Andes Haji Marsal NJ SH MH. Silakan Prof, 10 menit. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya akan menyampaikan apresiasi kepada Saudara Promopendus, Saudara Suroso, atas usaha dan tekadnya dalam menyelesaikan disertasinya sehingga pada hari ini yang bersangkutan bisa melakukan promosi. Sekali lagi selamat. Terima kasih Prof. Baiklah Pak Ketua Sidang, permasalahan yang saya akan sampaikan tidak banyak, hanya meliputi 2 hal. Hal yang pertama, bahwa kajian atau penelitian tentang profesionalitas ini sangat penting dan sangat menarik. Bahkan di zaman globalisasi sekarang ini, semua pekerjaan, apakah itu petani, industri, perdagangan, pegawai, kebersihan, termasuk guru al-Islam, dituntut untuk melakukan tugasnya secara profesional. Namun demikian, seseorang yang akan mencapai derajat profesionalitas itu dalam pekerjaannya ada 2 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, derajat profesionalitas itu dapat dicapai melalui usaha-usaha yang dilakukan secara formal. Kita sebut sebagai profesionalitas secara formal, yaitu usaha melalui pendidikan formal, pelatihan, kursus, training, dan lain-lain sebagainya. Yang materinya sudah disediakan, dirancang sejak awal, sehingga seseorang itu akan dapat mendapatkan derajat
profesionalitas dalam pekerjaannya. Yang kedua, profesionalitas akan didapat oleh seseorang secara material. Kita sebut sebagai profesionalitas material, yaitu satu usaha derajat profesionalitas secara material adalah usaha yang dilakukan tanpa pendidikan formal atau tanpa pelatihan, tetapi memang sudah ada di dalam diri yang bersangkutan, yaitu melalui bakat, bawaan, autodidak, sehingga apapun tugas atau materi yang diberikan kepadanya selalu menghasilkan yang terbaik, baik bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apakah kajian atau penelitian Saudara Prof. Pedus tentang profesionalitas guru al-Islam ini dilakukan meliputi aspek formal tadi atau juga melalui aspek material atau dua-duanya? Itu hal yang pertama. Saya sekaligus saja memberikan prediksi. Hal kedua, kebanyakan kajian atau penelitian yang ingin melihat dari segi positifnya saja. Dalam bahasa hukumnya, karena saya orang hukum, itu disebut dalam dunia das sollen, yang seharusnya. Dan Saudara Prof. Pedus telah melakukan penelitian dalam masalah profesionalitas guru al-Islam ini mungkin lebih daripada 2 tahun. Pertanyaannya, dari penelitian tersebut yang Prof. Pedus lakukan, dapatkah Prof. Pedus menemukan kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan profesionalitas guru al-Islam di SA Muhammadiyah sekota Palembang selama ini? Karena ini sangat penting, dengan mengetahui kelemahan-kelemahan, kita akan dapat mengatasinya dan akan dapat meningkatkan sehingga guru-guru tersebut akan menjadi betul-betul seorang yang profesionalitas. Inilah 2 hal yang dapat saya ajukan pada Prof. Pedus dan mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dijawab, Pak Suroso. Ya. Masih ada waktu. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Marshall telah memberikan apresiasi kepada kami, dan ada 2 yang perlu saya tanggapi. Jadi dari hasil penelitian yang atau disertasi yang saya buat ini, apakah ada cukup satu saja atau kedua-duanya? Maka secara material maupun secara formal kedua-duanya ada masuk dalam disertasi ini Prof. Marshall. Lalu yang kedua tentang, ya betul, kita selalu mengedepankan yang baik-baik saja, dan yang kelemahan-kelemahannya tidak dinampakkan. Jadi jujur dalam penelitian ini kami menemukan kelemahan-kelemahan dari sisi sarananya, Prof. Jadi sarana yang di sekolah-sekolah SMA Muhammadiyah itu memang sangat beberapa sekolah ada yang tidak memiliki, misalnya itu LCD-nya gitu. Kemudian ada yang berlebihan, jadi memang tidak imbang secara sarana. Maka ini kelemahan yang memang yang tadi Prof. disampaikan. Bagaimana untuk saya menawarkan rekomendasi saya supaya pihak perserikatan dalam ini Dikdasmen itu harus betul-betul memperhatikan sekolah-sekolah yang katakanlah dari sisi ekonominya lemah. Nah, jadi kelemahan itu yang saya dapatkan itu, Prof. Marshall. Terima kasih. Ya, sebenarnya bukan kelemahan itu dari segi sarana saja, tetapi mungkin dari segi pelatihan-pelatihan yang selalu dilakukan oleh organisasi itu juga sangat penting untuk meningkatkan pekerjaan mereka menjadi tenaga yang profesional, terutama guru yang berkaitan dengan al-Islam. Saya kira cukup. Saya terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ya, apresiasi ya untuk penelitian ini. Ya, mudah-mudahan memberikan
pemanfaat ya. Tapi saya kira di balik apresiasi itu tadi Prof. Marsal memberikan ya 2 aspek ya. Jadi intinya orang itu menjadi profesional itu tidak inborn ya, tidak dibawa sejak lahir. Profesionalitas itu harus dibina ya, ada proses pembinaannya. Nah, jadi kalau guru-guru di Muhammadiyah ingin dijadikan guru yang profesional ya harus ada proses pembinaan. Jadi tidak ada orang yang begitu lahir langsung jadi profesional, itu tidak ada. Nah, jadi ini saya kira poin yang sangat penting tadi dari Prof. Marsal ya, pentingnya pembinaan yang sistemik dan berkelanjutan ya, sehingga guru-guru kita, saya kira ini bukan hanya tantangan di Muhammadiyah ya, tantangan di Diknas ya, tantangan di Kemenak juga seperti itu. Dan ini saya kira yang belum hadir sekarang dalam sistem pendidikan kita. Sehingga guru-guru ya mengajar apa adanya ya sesuai selera sendiri gitu kan. Terima kasih Prof. Marsal, dan berikutnya saya silakan kepada Profesor Dr. Romli ya, SAMA. Kepada Prof. Romli dipersilakan. Mana Prof. Romli tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Yang saya hormati Ketua Ujian Disertasi Bapak Profesor Dr. M. Sirozi dan Dewan Penguji Pak Karomah, ada Pak Akmal, ada Pak Abdurrahman Syah, ada Pak Marsal. Ini dekat, jauh tapi dekat. Jadi dekat di hati. Saudara Suroso yang sekarang sedang menjalani ujian disertasi, pertama saya ingin sampaikan apresiasi bahwa saudara sudah sampai pada tahap akhir untuk menyelesaikan studi kegiatan akademik secara formal. Insya Allah, alhamdulillah hari ini berakhir. Yang kedua, apresiasi saya merasa bangga seorang kader saya insya Allah akan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Untuk dicatat Pak Ketua, Pak Rektor, dalam catatan saya itu kalau tidak salah Pak Suroso ini yang kelima ini dari kader saya yang menyelesaikan studi S3 di program Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang. Masya Allah. Hitungan saya yang sedang sekarang masih sekitar 5 atau 6 orang lagi. Luar biasa. Kontribusi UIN Raden Patah ke Universitas Muhammadiyah Palembang itu cukup besar. Baik, saya ingin sebetulnya hampir dalam catatan saya yang akan saya tanyakan atau yang akan saya konfirmasi dengan peneliti Saudara Suroso, sebenarnya hampir semuanya sudah dielaborasi oleh para penguji tadi. Cuma saya ingin mengkonfirmasi kembali ini. Karena penelitian yang dilaksanakan oleh Saudara Suroso ini sangat penting, ya, agak langka ini. So, penelitian yang dilakukan di Muhammadiyah berupa disertasi itu lebih banyak kepada sejarah pemikiran, kemudian masalah kurikulum, kemudian pelaksanaan al-Islam ke Muhammadiyah itu sendiri di lingkungan perguruan Muhammadiyah, baik itu di perguruan tingginya ataupun di tingkat SLA-nya. Nah, sekarang terkait dengan profesionalitas. Tapi sebelum itu, ini walaupun agak remeh-temeh ya, tapi itu penting. Coba nanti telusuri lagi istilah profesionalitas itu. Jadi tidak semua profesional apa ada, professionality itu apa ada dalam bahasa Inggris. Saya lihat nggak ada ya.
Nah, jadi tolong dicek lagi itu. Kalau profesionalitas ini itu kan berasal dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya apa itu? Mungkin tidak terbayang akan saya tanyakan itu. Bahasa Arabnya apa itu? Profesionalitas itu. Nanti dijawab ya. Apa itu profesionalitas itu dalam bahasa Arabnya apa? Nah, mungkin juga para penguji tidak terbayang lain ya apa istilahnya itu. Jadi nanti di dalam penjelasan profesional itu secara etimologi dan terminologi, coba masukkan juga bahasa Arabnya apa. Karena juga ada kedekatan al-Islam itu ya. Secara umum tadi Prof. Pendus sudah menjelaskan substansi dari profesionalitas dikaitkan dengan guru. Nah, saya ingin mengkonfirmasi kembali yang disebut dengan profesionalitas guru itu apa? Kayak apa itu? Nah, mohon penjelasan kembali, profesionalitas seorang guru itu apa? Silakan. Silakan Pak Suroso. Terima kasih Prof. Romli. Apa yang beliau sampaikan, baik itu motivasi, semangat, dorongan kepada kami, sangat benar. Jadi kami berterima kasih atas pembinaan beliau kepada khususnya saya pribadi. Dari pertanyaan beliau tentang bahasa Arabnya, maka saya jujur secara keilmuan dari sisi bahasa amat lemah di bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi saya hanya teringat sebuah hadis Rasulullah saja, tapi artinya saja nih Prof. Profesionalitas itu ada sebuah hadis mengatakan bahwa berilah sesuatu itu kepada ahlinya. Jadi profesional itu berkaitan dengan keahlian. Jadi barangkali apa bahasa Arabnya nanti bisa juga minta tolong kepada Prof. Romli apa bahasa Arab ahli itu. Nah, jadi itu yang saya pahami. Jadi insya Allah nanti sarannya untuk ditelusuri kembali tentang profesionalitas dalam konteks kebahasaan nanti diperbaiki dalam disertasi ini. Lalu yang kedua, apa betul sih profesionalitas guru itu, guru Islam khususnya dalam hal ini berkaitan dengan 4 kompetensi itu, Prof. Jadi ada guru itu harus memiliki pandai dalam pedagogiknya, kemudian guru itu menunjukkan kepribadiannya, lalu guru itu juga profesional dalam pembelajarannya dan ada melakukan hubungan sosial baik kepada warga sekolah maupun kepada warga masyarakat di luar sekolah. Nah, jadi kaitannya itu maka dalam konteks akademik itu yang dikatakan profesional guru al-Islam itu. Nah, di dalam Muhammadiyah tadi saya tawarkan ada beberapa tawaran bahwa tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Karoma. Terima kasih untuk memberikan sarannya. Tidak hanya mengerti dan memahami, tapi bisa menghayati dan mengamalkan dari sisi pemahaman HPT-nya, kepribadian Muhammadiyahnya, MKCH-nya, kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyahnya. Itu yang saran saya, lalu bisa diintegrasikan dengan 4 kompetensi yang kami sampaikan tadi itu, Prof. Baik, selanjutnya. Kalau dikaitkan dengan profesionalitas atau keprofesionalan seorang guru al-Islam di sekolah Muhammadiyah atau di perguruan Muhammadiyah. Jadi muatannya itu boleh tidak dapat dikatakan guru agama plus? Guru agama plus. Kalau guru agama secara umum itu sama. Iya kan? Nah, sekarang guru agama Islam yang profesional di lingkungan Muhammadiyah. Nah, tadi kan sudah tambahkan.
mencoba memberikan muatan atau kontennya, ya, isi dari keprofesionalan seorang guru agama di lingkungan Muhammadiyah atau guru al-Islam itu, dia mengetahui anggaran dasar anggaran Muhammadiyah, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, memahami kepribadian Muhammadiyah, tahu matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, memahami pedoman hidup Islami Muhammadiyah, dan jangan lupa memahami putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, boleh tak kita katakan bahwa guru agama plus? Baik, Prof. Kalau di Muhammadiyah itu tidak ada itu. Tidak ada kewajiban untuk memahami itu, atau wajib mengetahui itu, atau wajib memperhatikan itu. Kalau guru agama di Muhammadiyah. Dapat itu? Katakan itu. Jadi kalau dari sisi istilah boleh-boleh saja, Prof. Tapi kan dari sisi institusi atau dari sisi kalau bahasa Prof itu hukum, itu kan tidak ada sandaran hukum bahwa guru al-Islam plus itu nggak ada, Prof. Jadi kalau kita menyebutnya secara istilahnya saja mungkin diperbolehkan. Nah, barangkali kembali ke sejarah kenapa Madahlan juga mendirikan pendidikan, karena kan menggabungkan antara pendidikan pondok pesantren ketika itu dengan pendidikan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Jadi saya kira di Muhammadiyah cukup dengan sebutan guru al-Islam saja, tapi dia mempunyai kompetensi yang bagus, dan kata Prof tadi plusnya juga tidak perlu disebutkan, tapi dia melakukan aktivitas kemuhammadian keislaman dengan baik. Itu, Prof. Ya, jadi kan begini. Nah, ini sekedar mengecek saja, ini konfirmasi aja. Ya, Prof. Ya, Muhammadiyah tidak pernah menyebut guru agama Islam, tetapi menyebut guru al-Islam. Sementara di sekolah di luar Muhammadiyah guru agama Islam. Apa bedanya itu? Baik, Prof. Kalau di sekolah-sekolah umum itu sebutannya guru pendidikan agama Islam, dan di Muhammadiyah itu dikhususkan dengan sebutan guru al-Islam, karena konten dari pelajaran yang diberikan oleh Muhammadiyah itu sangat luas, sehingga kalau di sekolah umum yang saya pahami dia pendidikan agama Islam itu digabungkan antara pendidikan fikih, pendidikan Al-Quran dan hadis, kemudian pendidikan bahasa Arabnya. Jadi bukan bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam jadi digabungkan. Nah, kalau di Muhammadiyah itu dibeda-beda, ada khusus pendidikan fikih, pendidikan Al-Quran hadis, kemudian pendidikan sejarah kebudayaan Islam, kemudian pendidikan akhlak. Nah, jadi itu yang membedakannya, Prof. Ya, itu kan metodologi saja. Jadi coba dibaca lagi itu di pedoman pendidikan al-Islam, ya. Ada itu penjelasan kenapa al-Islam, kenapa tidak agama Islam. Siap, Prof. Ya. Nah, terakhir ini. Ini mohon waktunya habis, Prof. Ini terakhir, ini penting. Waktu cuma satu hari itulah. Ya. Bubu ini saya. Lanjut, silakan. Ya, ini terakhir. Adakah Muhammadiyah, apakah itu keputusan PP atau dari Majelis Dikti atau dari Majelis Dikdasmen Pusat, membuat sebuah rumusan apa yang disebut dengan profesionalitas guru agama Islam itu, atau guru agama Islam yang guru al-Islam yang profesionalitas itu harus begini-begini. Yes. Baik, terima kasih, Prof. Prof. Mungkin berserakan di mana-mana, lalu saudara merumuskan. Baik, terima kasih, Prof. Jadi yang saya dapatkan itu kalau rumusan itu tidak ada. Jadi yang saya dapatkan itu ada di materi kurikulum Ismuba yang dicetak atau dikeluarkan oleh Dikdasmen Pusat. Jadi hanya prosedur saja, prosedur untuk menjadi guru al-Islam di SMA atau di perguruan Muhammadiyah.
Itu aja Prof yang saya temukan. Kalau yang khusus seperti Prof sampaikan belum saya temukan Prof. Terima kasih. Oke, jadi begini. Supaya disertasi saudara itu ada temuan baru, so kalau tidak biasa-biasa saja, tolong dibuat rumusan dari konten-konten yang berserakan tadi, ditambah dengan saran Pak Karomah, itulah temuan saudara yang sangat sangat bagus itu, dan itu yang nanti akan saudara promosikan kemana-mana. Siap Prof. Terutama di lingkungan Muhammadiyah. Terima kasih Pak Ketua. Yo, makasih. Makasih Bubu caknya. Saroso. Ya. Nah, jadi saya kira Pak Saroso menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan guru yang profesional. Itu ya sebenarnya ini pertanyaan sangat teoritis ya. Tergantung dari mana kita melihatnya. Karena itu saya ingin menyelah sedikit ya. Sebenarnya teori apa yang Anda pakai ya di dalam menilai profesionalitas guru Al-Islam Muhammadiyah ini? Pakai teori apa ini? Karena banyak sekali teori tentang profesionalitas itu, dan masing-masing teori itu punya penekanan-penekanan yang berbeda-beda. Kalau Suroso ini pakai teori apa? Jujur saja Prof, jadi saya menggunakan teorinya agak sedikit tidak pas. Itu ada teori pembelajaran, kemudian juga teori pengembangan, dan teori profesionalitasnya tidak dimunculkan itu Prof. Nah, jadi ini saya kira problem yang cukup serius. Ya, kalau di dalam ilmu-ilmu sosial humaniora, kerangka teori itu sangat penting supaya kita tidak tonjok sana, tonjok sini. Ya, secara umum orang yang profesional itu kan dia punya skill, punya knowledge, ya, dan punya attitude. Ya, nah, cuma untuk guru Al-Islam ini skill seperti apa, gitu kan? Knowledge-nya knowledge yang mana yang harus dia punyai, ya. Lalu attitude-nya attitude yang bagaimana? Apakah sama attitude yang harus dimiliki oleh guru Al-Islam dengan guru pendidikan agama di sekolah-sekolah non-Muhammadiyah? Nah, jadi kalau tidak ada kerangka seperti itu, maka tentu kita akan terus terobak-ambing, ya. Atau sebenarnya biasa saja kerangka konseptualnya itu bisa menggunakan misalnya ini ada guideline dari PP Muhammadiyah misalnya. Ya, guru Al-Islam itu harus begini-begini. Tapi tadi katanya tidak ada itu guideline itu. Ya, kalau ada bisa juga itu dijadikan semacam kerangka konseptual. Nah, tapi kalau tanpa kerangka-kerangka seperti itu, nah ini memang sulit mengarahkan disertasi ini menukik pada satu kesimpulan yang tajam, pada rekomendasi yang tajam. Ya, saya kira itu tambahan dari saya ya, Promopendus. Terima kasih, Prof. Dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada co-promotor ya, atau promotor dulu lah ya, Pak Fuad Rahman. Silakan Pak Fuad Rahman, barangkali masih ada arahan-arahan yang ingin disampaikan, kan pertanyaan-pertanyaan sebagai bekal Promopendus untuk melakukan perbaikan-perbaikan nanti. Silakan Prof. Fuad Rahman. Ada Prof. Fuad Rahman lah. Ya, bisa dengar Pak. Monggo Pak. Halo, bisa dengar Pak Suroso? Ya. Bisa Pak? Ya, bisa ya. Silakan Prof. Sekali saya selaku promotor di sini ya, mengucapkan selamat dulu ya pada Pak Suroso yang sudah berani tampil di dalam ujian terbuka ini. Mudah-mudahan sukses ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini pertanyaan ya, pertanyaan dulu
pada waktu ujian tertutup ya banyak ya, ada saran, ada komentar dan sebagainya. Nah, kira-kira apa Pak perbedaan antara disertasi ini pada waktu ujian tertutup dengan yang terbuka ini? Apa persis sama atau ada bedanya? Kalau misalnya bedanya apa kira-kira? Di mana delta, misalnya ada perbaikan apa gimana? Supaya tidak terulang lagi pertanyaannya. Ini Pak Suroso. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi ada perbedaan apa namanya tertutup dan terbuka ini. Ya. Dan saran dari penguji sudah saya masukkan, termasuk juga saran dari promotor sendiri untuk apa namanya lebih apa menjabarkan tentang 3 hal yang harus dimiliki oleh guru, yaitu tentang kualifikasi itu sudah apa namanya S1 semua. Kemudian yang kedua, Prof kemarin menyarankan agar ditanya kembali tentang pengakuan atau sertifikasi guru yang 3 orang itu, maka sekarang tinggal 1 orang Prof yang belum tersertifikasi untuk apa namanya sebagai guru al-Islam. Lalu saran dari apa namanya Prof Idi kemarin juga sudah saya tanyakan, jadi ring batasan kesejahteraan guru itu karena variatif itu antara 1 sampai 3 juta yang diperoleh oleh guru al-Islam. Lalu perbedaan yang paling mendasar itu kaitannya dengan saran Pak Karoma itu tentang bagaimana betul, termasuk Prof Romli, bagaimana betul guru al-Islam dengan guru apa namanya pendidikan agama Islam. Jadi kalau guru al-Islam di Muhammadiyah itu coba dimasukkan apa namanya konten tentang yang tadi apa rumusan yang ada di Muhammadiyah. Itu Prof sementara. Oh ya, terima kasih. Jadi begini Pak. Jadi disertasi ini berbicara tentang profesionalitas guru al-Islam di SMA Muhammadiyah. Nah, ya jadi secara legal formal ya persyaratan itu kan ada 3 tadi ya. Ya, Prof. Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Bisa enggak Pak Suroso menjelaskannya kira-kira ciri-ciri guru yang profesional itu bagaimana? Ya. Oh ini profesional. Ya memang secara legal formalnya 3 itu sudah terpenuhi. Tapi kan harus ada ciri yang melekat pada sang guru itu. Nah, kira-kira apa tandanya bahwa dia itu memang profesional? Siap, Prof. Ya. Menurut pandangan saya, guru yang profesional itu dia ahli dari sisi akademiknya dan juga mampu untuk menerapkan apa yang dia miliki. Jadi itu yang profesional itu, Prof. Nah, misalnya begini, Pak. Jadi ada seorang guru ya, dia mengaku profesional ya. Kemudian dia katakanlah melamar kerja di Muhammadiyah, di SMA Muhammadiyah sebagai guru. Kemudian dari pihak sekolah atau dari Muhammadiyah bertanya pada guru tersebut ya, Bapak profesional ya. Kalau menurut Bapak pelajaran apa saja yang bisa Bapak ajarkan? Nah, kira-kira jawaban dari guru profesional itu apa, Pak? Apakah misalnya, ya coba dijawab dulu, apakah semua pelajaran bisa diajarkan atau hanya 1 pelajaran saja? Ya, Prof. Yang namanya guru profesional tidak boleh mengakui semuanya bisa. Jadi guru yang profesional itu dia hanya spesifikasi 1 bidang, itu yang namanya yang profesional. Itu Prof. Terima kasih. Oh, sebab kalau dia bilang, wah saya mengajar apa saja bisa. Kalau menurut Pak Suroso, profesional tidak begitu? Tidak profesional, Prof. Tidak profesional. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, misalnya dari Muhammadiyah atau dari pimpinan sekolah itu menyatakan, kalau Bapak misalnya mendapat honor ya, kira-kira berapa yang Bapak
apa itu diinginkan oleh Bapak? Honor itu kira-kira berapa? Kira-kira jawabannya bagaimana, Pak? Siap, Prof. Jadi kalau di perusahaan itu yang namanya profesional harus menunjukkan nominal. Berapa nominalnya gitu. Nah, di Muhammadiyah dilihat dari sisi kondisi sekolahnya, Prof. Jadi kalau misalnya mau Anda dikasih honor sekian, nah kalau melihat kondisi sekolahnya agak memprihatinkan, dia mengatakan siap juga bagian dari profesional juga, Prof. Itu aja, Prof. Nah, itu agak kurang, Bang. Yang namanya guru profesional itu dia mau dapat honor sesuai dengan standar keprofesional dia. Kalau berapa saja dia mau asal halal itu tidak profesional namanya. Atau berapa saja asal sesuai dengan kemampuan Muhammadiyah itu juga tidak profesional, Pak. Artinya dia menurunkan. Jadi artinya guru yang profesional itu memang sudah punya standar. Standar gajinya berapa kira-kira? Itu ada, ya. Artinya sesuai. Misalnya dia tuh katakanlah S2, mungkin beda dengan kalau S1. Kalau S2 itu kan kalau di pegawai negeri itu kan golongan 3, ya, 3C. Ya mungkin kalau dia media harus disesuaikan. Tapi kalau dia bisa saja terima honor sesuai dengan golongan 3A yang S1, ya, dia mau terima berarti dia tidak profesional, kurang profesionalnya. Jadi artinya guru profesional itu punya tarif, Pak. Walaupun ya itu bukan di nomor 1 kan, tapi ada standarnya, ada standar minimal yang harus diterima. Baru dikatakan yang profesional. Orang profesional itu kan ahli, ya. Jadi harus sesuai dengan keahliannya. Kalau berapa saja sesuai dengan keuangan dari sekolah itu ya tidak profesional. Jadi ada kalanya orang profesional itu nolak kalau tidak sesuai dengan standar, bukan keinginan. Ya itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya, Pak. Nah, jadi ada apa sih bedanya guru profesional yang umum ya, guru agama, dan guru profesional yang katakanlah Muhammadiyah itu. Ya memang secara legal formal ini 3 tadi. Cuma membedakan, oh ini guru profesional dari Muhammadiyah, ini guru profesional yang bukan katakanlah mungkin dari NU atau dari yang lain. Kira-kira bedanya di mana, Pak? Bapak tahu persis mungkin, ya? Karena Bapak orang Muhammadiyah. Siap, Prof. Saya akan coba jawab. Jadi tetap standarnya, apa kata Prof tadi, adalah keahliannya, gitu, kemampuannya itu bisa lihat dia menjadi profesional. Tapi tetap begini, kalau di Muhammadiyah itu dia mengedepankan keahliannya juga. Benar kata Prof tadi, dari sisi finansial juga harus ada ukuran, ada standar. Nah, tapi ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu dia standar upahnya itu sesuai dengan kemampuan sekolah itu, Prof. Tapi dia tetap melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Itu, Prof, yang saya amati. Ya, maksud Bapak gini ya, ada 2 guru yang profesional. Yang satu yang dari Muhammadiyah, satu yang bukan Muhammadiyah. Nah itu kira-kira membedakannya apa, Pak? Apa bisa saja orang yang profesional yang bukan Muhammadiyah langsung masuk ke guru di Muhammadiyah? Pasti ada ininya, Pak, yang Muhammadiyah. Apa yang harus dipahami oleh orang guru-guru yang profesional yang tadinya bukan Muhammadiyah? Apakah tidak ada? Semuanya bisa masuk? Gitu. Ya kalau di Muhammadiyah itu mengedepankan tugas dan kewajibannya itu, Prof, yang saya tahu. Nah, yang penting dia harus paham betul kemuhammadiyyahannya itu. Kalau dia tidak paham, nanti dia pelongong. Ya, siap. Jadi ada hal-hal yang di mana guru-guru agama yang dari luar Muhammadiyah mungkin tidak begitu tahu dia. Mungkin tahunya cuma dikit-dikit. Nah, itu harus dimiliki oleh guru-guru yang Muhammadiyah tadi. Nah, mungkin ini yang terakhir, Pak. Ya, Prof. Nah, ini kaitan antara guru profesional ya dengan ada moto yang dari, kalau nggak salah, dari Ahmad Dahlan ya.
Katanya hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan hidup di atas Muhammadiyah. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Apa dikaitkan guru yang profesional yang tarifnya sekian gitu. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Ya, Prof. Apa namanya, filosofi yang disampaikan oleh Madahalan itu, menurut hemat saya, bahwa hidup-hidupkanlah Muhammadiyah itu artinya ketika Muhammadiyah itu masih kecil atau amal usaha dalam hal ini masih kecil, maka kita hidupkan gitu loh. Kita usahakan untuk bisa berkembang. Tetapi ketika sudah amal usaha itu menghasilkan, maka tidak salahnya apa kita mendapatkan upah atau honor dari amal usaha tersebut. Jadi tidak selalu menghidupkan Muhammadiyah lalu kemudian ada finansial di dalam situ, kita tidak boleh menggunakannya juga tidak tepat. Itu Prof yang saya pahami. Oh ya, terima kasih. Ya, sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof sudah memberikan pertanyaan sekaligus juga saran-saran ya. Saya kira catatan dari sana bahwa profesionalitas itu kontekstual ya. Jadi lain padang, lain belalang, ya kan? Oh ya, udah. Kalau namanya profesional di pesantren beda dengan profesional di sekolah. Ya di sekolah umum berbeda dengan sekolah Muhammadiyah. Ya, saya kira ini catatan penting juga dari Prof. Fuad tadi. Terakhir, Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada co-promotor Bapak Dr. Akmal Hawi ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau saran-sarannya. Kepada Pak Akmal Hawi diberikan waktu 10 menit. Silakan, Pak Akmal. Terima kasih pimpinan sidang, para penguji, promotor, dan saudara promopendus ya. Selamat sudah sampai pada ujian terbuka. Ini sebuah usaha yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira apa yang disampaikan oleh para penguji itu merupakan hal yang sangat penting ya. Karena nanti promopendus ini akan menjadi doktor pada bidang pembelajaran al-Islam gitu ya. Jadi kalau nanti di Muhammadiyah itu ada training ya, ada diskusi-diskusi, ada seminar-seminar yang berkaitan dengan pembelajaran al-Islam, ya, promopendus menjadi salah satu tokoh gitu ya, yang punya kemampuan dalam membicarakan soal ini gitu ya. Oleh karena itu saya melihat bahwa disertasi ini mempunyai nilai yang sangat penting, terutama bagi Muhammadiyah ya. Seperti tadi diharapkan oleh Prof. Romli gitu ya. Bagaimana nanti saudara bisa memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan pembelajaran Muhammadiyah al-Islam di Muhammadiyah itu khususnya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ada beberapa catatan saya yang yang menjadi PR gitu ya. Yang menjadi PR buat Anda setelah Anda selesai ini gitu ya. Ya, Pak. Yang pertama itu Anda harus bisa merumuskan standarisasi profesionalitas guru al-Islam itu. Ya. Jadi standarisasinya seperti apa? Sehingga nanti standarisasi ini bisa dipakai oleh seluruh guru al-Islam di lingkungan Muhammadiyah gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal profesionalitas, itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu paling tidak ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah kualifikasi. Nah, kualifikasi dari guru al-Islam ini seperti apa? Jadi saya kira kalau guru secara umum, kualifikasinya itu kan harus S1 gitu ya. Tetapi ini mungkin bukan hanya sekedar S1 gitu, kualifikasinya itu. Nah, ini belum dirumuskan gitu ya. Bagaimana kualifikasi guru al-Islam itu? Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kompetensi. Seperti kita ketahui bahwa kompetensi guru itu kan ada 4 ya. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini kan kerangkanya gitu ya.
Nah, lalu bagaimana guru al-Islam itu? Bagaimana kompetensi kepribadian guru al-Islam? Bagaimana kompetensi pedagogik guru al-Islam? Bagaimana kompetensi sosial guru al-Islam? Bagaimana kompetensi profesionalitas guru al-Islam? Nah, ini perlu ada rumusan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya sertifikasi gitu ya. Saya kira Muhammadiyah perlu memberikan sertifikasi tentang guru al-Islam ini. Ya, tidak mesti kalau guru biasa, sertifikasi itu kan dikaitkan dengan penggajian gitu ya. Dikaitkan dengan ya penggajian gitu kan. Kalau di pegawai negeri itu kan sertifikasi itu kan sebesar gaji pokok. Nah, tapi ini di Muhammadiyah, saya kira perlu ada juga sertifikasi guru-guru al-Islam itu. Ya. Sehingga dia kualitasnya bagus gitu loh. Jadi ini yang perlu, yang saya lihat yang belum dirumuskan ya, yang belum dirumuskan secara baik ya. Nah, lalu kemudian ada beberapa hal lain ini yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran al-Islam gitu ya. Nah, saya lihat ini yang belum banyak dibahas gitu ya. Bagaimana pembelajaran al-Islam itu yang cocok gitu ya. Saya kira perlu ada evaluasi juga terhadap ya pembelajarannya gitu ya, bukan materinya gitu. Proses pembelajaran Islam yang ada sekarang itu seperti apa? Lalu apakah dengan pembelajaran yang seperti sekarang ini sasaran gitu ya, sasaran dari al-Islam itu sudah bisa tercapai atau belum? Nah, jadi perlu ada evaluasi. Nah, sehingga dalam disertasi Anda ini kan pengembangan pembelajaran. Nah, dari hasil evaluasi itu bagaimana seharusnya pembelajaran atau model pembelajaran Islam itu yang cocok, gitu ya. Paling tidak yang cocok dengan era seperti sekarang ini. Gitu ya. Nah, jadi saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ketua. Selamat kepada Saudara Pengopendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Pak Akmal. Pak Ibu yang saya hormati, dengan demikian maka semua penguji sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, maka legahlah Pak Saroso, ya, mulai senyum-senyum saya lihat ya. Ya, alhamdulillah berbagai pertanyaan sudah dijawab ya. Ada yang dijawab dengan jelas, ada yang agak kabur-kabur, ada yang saran-saran ya banyak tadi ya. Semoga semuanya dicatat untuk perbaikan-perbaikan. Bapak Ibu, demikian ya, karena semuanya sudah selesai, maka kalau sudah siap, saya persilakan kepada sekretaris ya untuk membacakan hasil sidang kita pada hari ini. Kalau belum siap ya kita skor. Ya. Pak Siap. Sekretaris, gimana? Sudah siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, saya tanya dulu nih, Pak Suroso sudah siap mendengar pengumuman hasil sidang? Siap, Prof. Atau mau minum dulu? Langsung ya? Siap, Prof. Ya, silakan Pak Dr. Abdurrahman Shah, Sekretaris Sidang. Saya persilakan membacakan hasil sidang kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ketua dan Majelis Penguji Ujian Promosi yang mulia. Izinkan saya untuk membacakan berita acara ujian terbuka promosi disertasi doktor pasca sarjana UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan April tahun 2020 bertempat di Palembang telah dilaksanakan sidang ujian terbuka disertasi secara daring kepada nama Suroso, nomor induk mahasiswa 1592015, tempat tanggal lahir Palembang 15 Mei 1970, program studi pendidikan agama Islam. Judul disertasi, Profesionalitas Guru Al-Islam dalam Pengembangan Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Palembang. Dengan nilai hasil ujian sebagai berikut, nilai ujian tertutup 89,13, nilai ujian terbuka 89,75,
indeks prestasi 3,69, yudisium amat memuaskan. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus, dan Saudara Suroso adalah peraih gelar doktor yang ke-118 pada Pasca Sarjana UIN Raden Patah, Palembang. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang. Ketua merangkap penguji, Profesor Dr. Andes M. Sirozi MA, PhD, Sekretaris Dr. Abdurrahman Saim AG. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Pak Abdurrahman. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, seperti sudah sama-sama kita dengarkan, alhamdulillah Pak Suroso itu sudah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, dan beliau adalah doktor lulusan program Pasca Sarjana UIN Raden Patah Palembang yang ke-118. Karena itu yang pertama saya sebagai pimpinan sidang dan mengucapkan selamat kepada Pak Suroso ya. Izinkan mulai hari ini kami memanggil Bapak Dr. Suroso ya. Dr. Suroso, dengan iringan doa mudah-mudahan gelar ini ya beserta ilmunya barokah ya. Amin. Bisa menunjang tugas-tugas Pak Suroso tidak hanya di Muhammadiyah tapi juga di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Fuad Rahman sebagai promotor ya untuk memberikan pesan-pesan beliau kepada Pak Suroso. Kepada Prof. Fuad Rahman dipersilakan. Prof. Fuad, silakan Prof. Dan Abdul Rasul, la nabiyya ba'da. Ya. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Profesor Siroji, Sekretaris Dr. Abdurrahman Syah, tim penguji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terutama sekali kepada Pak Dr. Suroso ya. Yang pertama sekali Bapak ucapkan selamat ya. Selamat atas keberhasilan Pak Dr. Suroso yang telah mempertahankan disertasinya pada siang hari ini sehingga berhasil ya, mencapai gelar doktor dalam bidang pembelajaran al-Islam ya, khususnya di Muhammadiyah. Ya mudah-mudahan saja dengan adanya gelar ini ya bentuk tanggung jawab dari Pak Suroso akan semakin besar dan kiprahnya di dalam pendidikan terutama di Muhammadiyah juga akan semakin besar juga. Dan mudah-mudahan saja semuanya akan berhasil. Begitu juga Bapak ucapkan selamat kepada keluarga ya, di mana peran keluarga terutama istri mungkin ya sangat berperan ya dalam menunjang, dalam membantu sehingga Pak Suroso bisa mencapai gelar. Yang paling tinggi 9 ya. Dan ada level 10 Pak, ini udah paling besar sehingga tanggung jawabnya juga besar. Jadi saran Bapak dengan adanya penambahan gelar ini, kiprah dari Pak Suroso itu akan semakin besar, tanggung jawabnya juga akan semakin berat, tapi percayalah dengan suatu kesungguhan dan niat ya, niatnya adalah sebagai hamba Allah beribadat kepada Allah ya dalam rangka menegakkan syiar agama Islam dan menegakkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu juga
Bapak selaku promotor juga dan juga sebagai atas nama co-promotor juga Pak Akmal ya. Mungkin selama ini dalam proses pembimbingannya tidak begitu lancar ya. Mungkin Bapak misalnya nunggu Pak Surosonya tidak ada, atau sebaliknya Pak Suroso mungkinnya mau berkonsultasi, Bapaknya mungkin lagi ada kegiatan yang lain. Nah, untuk itu juga Bapak mohon maaf ya, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam proses pembimbingan ini ya, apalagi pada saat sekarang ini kita ini dalam keadaan yang tidak normal, Pak. Biasanya kita itu dalam tatap muka, tapi sekarang anjuran dari pemerintah kita tidak boleh tatap muka. Jadi mudah-mudahan saja kita semua di sini ya, semuanya bisa selamat, bisa terhindar dari wabah. Sekarang jadi wabah pandemi virus corona ini sudah mengglobal itu Pak ya. Nah, jadi di Palembang ini kalau tidak salah mulai dari kemarin itu sudah PSBB kalau nggak salah. Ada instruksi dari wali kota, ada juga himbauan dari Majelis Ulama dan Kementerian Agama Palembang kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah dari kemarin tuh. Nah, tapi namun demikian ya, ini tidak akan mengurangi kita di dalam kita berjuang ya dalam menegakkan agama Allah ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Suroso ya, dan juga terima kasih kepada Win ya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku pembimbing dan penguji pada acara sidang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahman tausiah ilmiahnya. Saya yakin Pak Suroso mencatat semuanya ya. Intinya supaya gelar dan ilmunya barokah ya, jangan berhenti belajar dan tidak ada ilmu kalau tidak diamalkan. Karena itu Muhammadiyah berhak menagih kontribusi yang lebih besar lagi dari Pak Suroso. Kalau selama ini mungkin hanya membantu teknis, sekarang sebagai seorang dokter ahli, maka saatnya Muhammadiyah juga menuntut kontribusi yang lebih bersifat konseptual, ya strategis untuk pengembangan lembaga Muhammadiyah, khususnya lembaga pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, atas nama pimpinan sidang, atas nama pimpinan program sarjana, dan atas nama pimpinan UIN dan Fatah Palembang semuanya, pertama saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Suroso ya atas gelar doktornya setelah perjuangan panjang ya. Saya tahu betul ini jungkir balik ya, berjuang dari S2 sampai S3 sambil kerja ya, sambil mengurus organisasi. Selamat, dan tentu kami terima kasih atas kepercayaan Anda kepada program Pasca Sarjana UIN ya, untuk sebagai tempat Anda belajar. Dan tentu secara khusus terima kasih kepada Prof. Fuad Rahman dan Pak Akmal Hawi ya, yang sudah dengan sabar, dengan telaten, dengan tekun, melalui kerjasama yang baik ya, mendampingi dan membimbing Saudara Suroso sehingga disertasinya bisa sampai ke sidang pada hari ini. Dan tentu kepada semua penguji ya yang hadir, wabil khusus ini untuk Profesor Dr. Andes Marsal NG SHMH. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir menjadi penguji pada siang hari ini. Tentu terima kasih juga untuk Prof Romli ya, Prof Abdullah Idi ya, Pak Karoma ya, yang semuanya sudah berkenan hadir. Barangkali demikian
Sebelum saya tutup, saya silakan kepada para penguji barangkali ingin menyampaikan ucapan selamat. Mungkin kita mulai dari sekretaris. Silakan Pak Sekretaris menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Suroso. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Suroso. Selamat ya Pak Dokter baru. Mudah-mudahan gelar doktor baru ini bisa berkah ya di awal Ramadan, besok pagi Ramadan, mudah-mudahan berkah. Tapi nggak bisa ceramah Pak ya, lagi ditutup masjid. Ya, mudah-mudahan berkah dan salam kepada keluarga, selamat, dan kepada keluarga besar Muhammadiyah ya. Muhammadiyah juga ini menjadi tambahan tenaga, energi baru, dapat doktor baru sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas akademik di lembaga di mana Pak Dr. Suroso nanti akan bertugas. Kami atas nama Pasca Sarjana sekali lagi mengucapkan selamat dan insya Allah semuanya berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Karomah ya. Ada Pak Karomah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat kepada Adinda Suroso dan keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan level 9 ini. Semoga berkah ilmunya. Kemudian dua keuntungan besar dalam diri dan keluarga Adinda. Pertama, selesai studi, kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih. Demikian Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Karoma. Ini lebih senior Pak Karoma ya dari Pak Suroso ya? Iya, memang lebih senior, tapi kalau muka lebih muda kita. GR pula. Iya kan, Pak Ketua nanya kan. Ya, ya. Soalnya manggil Adinda tadi kan? Iya, memang Adinda. Ya, Lebih senior skripsinya ya. saya bimbing dulu itu dia tuh. Selanjutnya Prof. Abdullah Idi. Silakan Prof. Kalau ingin menyampaikan ya. Prof. Abdullah Idi. Ya, silakan Prof. Baik, Pak Dr. Suroso, selamat, sukses, dan semoga barokah ya. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Marsal mau mengucapkan selamat lagi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya singkat saja. Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Suroso atas keberhasilannya mempertahankan disertasinya pada hari ini. Semoga berkah. Amin. Dan selamat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Romli, silakan. Ya, saya terakhir ya selamat kepada Adinda Suroso. Kita panggil sekarang Dr. Suroso PR MPDI. Selamat. Terima kasih. Ya. Ya, selamat juga nih khusus kepada Prof. Romli ya. Dan ternyata beliau ini sangat memperhatikan pendidikan kader-kadernya ya. Tadi saya dengar sudah 5 ya. Kader binaan beliau ini yang sudah jadi dokter dan masih ada beberapa lagi ya yang akan jadi dokter lagi. Nah, cuma saya belum tahu nih, sudah ada belum yang jadi profesor? Sudah ada. Di UIN tapi. Di UIN, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Semakin banyak profesor ya, lembaga pendidikan Muhammadiyah juga semakin baik. Lagi Demikian Bapak. Ya, amin. Ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi selamat kepada Pak Suroso ya atas keberhasilan ini, dan saya sebagai pimpinan sidang akhirnya juga mohon dimaklumi, mohon dimaafkan apabila selama memimpin sidang ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita tutup sidang ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tim penguji, kami ucapkan terima kasih. Selamat untuk Pak Suroso atas gelar doktornya. Dan kami mohon untuk mengakhiri sidang terbuka promosi doktor pada hari ini, Kamis 23 April 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.